أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah para jamaah wa bapak ibu, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini dari Jumat Pekan Ganjil. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala di masjid, di antara masjid-masjid Allah Ta'ala, dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepadanya melalui jalan thalabul ilmi syar'i. Semoga Allah mencatat semua amal usaha kita menuju tempat yang mulia ini sebagai amal ikhlas lillahi ta'ala, dan kita berharap semoga kelak menjadi hujah pembela kita dan juga sebagai pemberat timbangan kebaikan amal kita yaumul qiyamah. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, melanjutkan istifadah bersama dari kitab Al-Ubudiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan juga penjelasannya dari Syarhu Risalatul Ubudiyah di Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa. Dan masih di bab tentang yaitu orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah pun mencintai mereka. Karena inilah yang penting dari ubudiyah. Ibadah kita haruslah didasari oleh rasa cinta. Sebagaimana penjelasan para ulama, dalam rukun ibadah itu harus terpenuhi. Yang pertama adalah cinta kepada Allah, kemudian khauf, takut kepadanya, dan juga berharap rojak kepadanya. Ketiga-tiga inilah yang harus ada dalam setiap ibadah, agar ibadah itu tidak terasa hampa, tidak terasa yaitu kosong, tidak ada isinya, tapi benar-benar rasa cinta, rasa takut, rasa harap semuanya masuk di sana. Dan di antara tiga rukun ibadah ini yang terpenting adalah cinta, karena cinta itu adalah sumbernya, cinta itu adalah penggeraknya. Kemudian khauf dan roja itu menyeimbangkan di antara yang keduanya. Kapan khauf diperbesar, ya kapan roja diperbesar, dan kapan seimbang. Ya, namun semuanya itu ya marilah kita belajar mencoba untuk selalu mencintai Allah, sehingga Allah pun mencintai kita. Jika Allah mencintai kita, maka itulah tanda-tanda ya kebahagiaan, tanda-tanda keselamatan, ya tanda-tanda Allah ridho kepada kita, dan itulah tujuan hidup kita, yaitu mencari ridhonya dan mengharapkan surganya. Bukan ridho manusia, bukan cinta manusia, bukan cinta makhluk, ya bukan mengharap dilihat makhluk, tapi benar-benar mengharap ingin dilihat Allah, ingin diridhoi Allah, ingin dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya, melalui ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, yaitu di surat Al-Maidah ayat 54 dan juga surat Ali Imran ayat 31. Kalau di kitab itu di halaman 165 sampai 166 dan seterusnya. Nanti kita tambahkan yaitu dengan tanda-tanda yaitu Allah mencintai hambanya di ayat-ayat yang lain atau di hadis-hadis yang lain. Kita ambil dulu yang dari surat Al-Maidah ayat 54, ayatnya lengkapnya. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin
yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Ya, di surat Al-Maidah ayat 54. Di sini Allah menyeru kita sebagaimana penjelasan para ulama, jika kita mendapatkan ayat-ayat seruan, ayat-ayat nida, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan, maka pasang telingamu, ya pasang pendengaranmu, karena di situ pasti ada amrun yu'mar bih atau nahyun yanha anhu. Pasti di situ ada perintah yang Allah memerintahkan kita kepadanya, dan juga pasti ada larangan yang kita dilarang ya darinya. Ya, di sini kita lihat mayyartadda minkum. Di sini secara tidak langsung ada larangan, yaitu berbuat murtad. Na'udzubillah. Siapa yang meninggalkan agamanya, murtad dari agamanya, maka balasannya adalah, ya sekali lagi, ini Allah tidak membutuhkan orang-orang yang seperti ini. Walaupun seluruh manusia semuanya murtad sekalipun, maka ya tidak mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun, atau tidak mengurangi ya yaitu kekuasaan atau kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Maka di sini dijelaskan fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Tidak ada masalah, tidak merugikan Allah. Maka Allah akan mengganti ya mereka yang murtad itu, fasawfa ya'tillahu biqaumin, dengan kaum yang yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Ya, ini yang pernah kita pernah kita sebutkan, yaitu laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu yaitu an tuhabba, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya di surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, jadi perkaranya bukan kita mencintai Allah. Karena ketika ditanya, apakah Anda mencintai Allah? Pasti semuanya akan menjawab iya. Tapi apakah Allah mencintaimu? Apakah Allah mencintai kita? Itulah yang ya harus kita kejar. Harus kita mencari amalan-amalan yang menunjukkan Allah mencintai kita. Dan juga kita harus melihat diri kita, sudahkah kita tersifati dengan orang-orang yang Allah mencintainya? Kalau hanya sekedar pengakuan semua bisa. Kalau hanya sekedar klaim semuanya bisa. Namun apakah Allah benar-benar mencintai hamba tersebut, mencintai kita? Dan apa tanda-tandanya, dan sifat-sifat apakah itu melekat pada diri kita, sifat-sifat hamba yang Allah cintai? Nah, itulah yang harus terus kita pelajari, kita muhasabah ya, sehingga kita benar-benar masuk dalam golongan yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah disebutkan tanda-tanda yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, dijelaskan satu persatu di halaman 166. Yaitu yang pertama adalah adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, kemudian yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Diambil yang pertama, poinnya adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya, cirinya adalah mencintai Allah, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai ya Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip kalau dengan ayat bagaimana bentuk tazkiyah, bagaimana bentuk Allah ridha kepada hambanya. Seperti para sahabat, mereka disebut dengan khairun nasi qarni, sebagai generasiku, umat manusia semuanya itu adalah generasiku, yaitu para sahabat. Seperti di surat Al-Imran juga, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang dikeluarkan, ya, dengan umat terbaik yang dikeluarkan di umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan seterusnya. Ya, mereka digelari apa? Sebagaimana disebutkan di surat At-Taubah ayat 100, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Itulah keadaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita berusaha. Kita mungkin semuanya mengaku mencintai Allah. Namun apakah Allah mencintai kita? Nah, kita lihat tanda-tandanya di sini. Ya, jadi dimulai dengan yuhibbuhum wa yuhibbuna, ini masih umum. Kemudian dijelaskan ciri berikutnya, adzillatin 'alal mu'minin. Ciri berikutnya adalah adzillatin 'alal mu'minin, yaitu orang-orang yang yalinuna li ikhwanihimul mu'minin wa la yatakabbaruna 'alaihim bal yatawaddauna lahum. Itu adzillatin 'alal mu'minin diartikan di situ, kalau diterjemahkan, yaitu orang-orang yang
mereka bersikap lemah lembut ya kepada orang-orang yang beriman, yaitu liyalinuna li ikhwanihimul mu'minin. Mereka lunak, lembut ya kepada ya orang-orang yang beriman. Wala yatakabbarun, mereka tidak sombong, mereka tidak merasa lebih dari ya sesama orang yang beriman. Walaupun memang kenyataannya memang mungkin Allah lebihkan harta, Allah lebihkan ilmu, Allah berikan kaca tingkat atau ketampanan atau apapun itu yang memang lebih, namun dia tetap semua yang Allah berikan itu baik ilmu, ya kecantikan, ya ketampanan atau harta, ya atau apapun itu semuanya itu adalah pemberian Allah, maka kita tidak boleh merendahkan ya manusia sedikit pun. Bisa jadi orang yang kita rendahkan lebih baik dari sisi-sisi yang lain, yang bisa jadi mereka mengangkat tangannya ke langit langsung Allah dengar. Ya, sedangkan kita mengangkat tangan ya bolak-balik ya sepertinya kita sudah putus asa. Kenapa? Ada sikap sombong di sana. Ya, ada sikap-sikap yang tidak patut, dan itulah hakikat kesombongan kata Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan hakikatnya itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, maka di sini sifatnya orang-orang yang mencintai Allah adalah adzillatin 'alal mu'minin. Ya, mereka adalah orang-orang yang lunak, lembut, tawadhu, tidak sombong kepada orang-orang yang beriman. Kemudian ciri berikutnya adalah a'izzatin 'alal kafirin. Mereka adalah orang-orang yang a'izzah, fihim quwwah 'alal kafirin. Mereka merasa mulia ya di atas orang-orang kafir atau terhadap orang-orang kafir. Yaitu mereka bersikap keras, memiliki kekuatan, yaitu mereka membenci orang-orang kafir, memusuhi mereka, memeringan mereka, dan itu semuanya didasari ya atas didasari oleh cinta dan benci karena Allah, atau didasari atas al-wala wal bara. Seperti yang sudah kita sebutkan dalam pembahasan ini, yaitu orang-orang yang sempurna imannya itu adalah orang-orang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi pun karena Allah. Itulah orang-orang yang sempurna imannya. Nah, kita kenapa benci orang-orang kafir, memusuhi orang-orang kafir? Terutama ini jika mereka menyerang kita, kafir harbi ya. Maka ya alasannya adalah karena Allah membenci mereka. Karena Allah memerintahkan kita untuk membenci mereka. A'izzatin al-kafirin. Ya, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, ya melawan mereka, memusuhi mereka, itu pun bukan karena pribadinya, namun karena Allah memerintahkannya, karena kekufuran yang ada pada dirinya, ya pada diri mereka. Ketika mereka masuk Islam, hilang kesyirikannya, hilang kekufurannya, dan kembali kepada jalan yang benar, maka kita pun mencintainya. Jadi ini hanya urusan masalah iman. Ya. Kemudian ciri berikutnya yujahiduna fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Yabdzuluna anfusahum wa amwalahum li ajli irdhaillah. Mereka adalah orang-orang yang mengerahkan diri mereka, jiwa mereka, mengorbankan jiwa mereka, diri mereka dan harta mereka semuanya demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. La li ajli wali ajli i'la'i kalimati, demi tujuan untuk menegakkan kalimat Allah, kalimat tauhid. Ya liyudhhirahu 'ala dini kullih, agar Allah memenangkan seluruh agama ini di atas agama-agama yang ada. Ya, maka di sini wa qaulul muslim yabdulu nafsahu fi sabilillah wa yu'rid hayatahu lil maut wal khatar wa yadkhulul ma'raka wa yuhmilu atau wa yahmilu silah, fa inna hadza dalilun ala sidqi mahabbatihi lillahi ta'ala. Ketika ada seorang mukmin, dia mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya, bahkan menantang dirinya untuk melawan kematian, ya melawan bahaya, mengorbankan, menerjunkan dirinya dalam bahaya di jihad fisabilillah, harus masuk di medan perang, demikian juga membawa senjata untuk perang. Maka ini adalah dalil tentang benarnya, jujurnya cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika ada seruan jihad fisabilillah, ya jika itu memang jihadnya adalah fardhu ain, maka orang yang mencintai Allah sudah ya yujahiduna fi sabilillah. Itulah tanda-tanda kecintaan ya hamba kepada Allah taala, mengorbankan dirinya, hartanya, keluarganya semuanya ya demi mencari ridha Allah taala. Wa annahu yuhibbullaha aktsar mimma yuhibbu nafsahu. Kenapa? Karena dia lebih mencintai Allah, lebih banyak cintanya kepada Allah daripada mencintai dirinya. Inilah sekali lagi yang harus kita ulang-ulang ya. Seringkali kita lebih mencintai harta kita, mencintai dunia kita,
mencintai perhiasan kita, rumah-rumah kita, perdagangan kita, mencintai istri-istri kita, anak-anak kita, pekerjaan kita. Padahal Allah sudah menyeru setiap saat, ya, thalabul ilmi, salat 5 waktu, zikir, sedekah, infak. Ya, inilah kalau kita benar-benar mencintai Allah melebihi segala-galanya, maka semuanya itu ketika ada, sering kita bahas ini, ketika ada dua perkara, satunya untuk diri kita, satunya untuk Allah, ya, maka mana yang kita dahulukan? Ya, hal-hal yang mendatangkan cinta Allah, mendatangkan ridhonya. Ya, urusan pribadi, urusan harta kita tinggal dulu. Ini harus kita latih. Ya, setiap kali kita sholat, ibadah, semuanya itu adalah kecintaan Allah yang terpenting. Yang penting Allah cinta kita. Kalau Allah cinta kita, semuanya akan dipermudah. Segala kesulitan akan hilang, ya, segala kesulitan akan dipermudah, dan segala yang kita harapkan pasti Allah datangkan. Kenapa? Allah sudah mencintainya. Allah sudah menjadi wali, ya, pelindungnya pada dirinya, ya, dan seterusnya. Kemudian jadi berikutnya sesuai ayat lanjutannya bagi, yaitu adillatin al mu'minin, aizzatin al kafirin. Kemudian apa? Yujahiduna fi sabilillah yakhafuna laumata laim. Yaitu setelah yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim, yaitu tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Kadang kita penakut untuk menyampaikan kebenaran aja, ya, aduh, nanti dicela, nanti dibully, nanti dipecat, nanti apa lagi, nanti diusir dari kampung dan seterusnya. Tapi orang yang sudah mencintai Allah, yang penting Allah cinta kepada saya dan yakin. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, sebagaimana dalam hadis yang maknanya, maka Allah memerintahkan Jibril untuk mencintainya, memerintahkan penduduk langit untuk mencintainya, dan memerintahkan orang-orang yang di muka bumi untuk menerimanya, yaitu qabul fil ard, ya, sehingga udah selesai urusannya, sehingga dia tidak takut perkara mau dibully, mau dicaci, mau diusir, mau dirongrong. Dia yakin dengan janji Allah, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, yaitu la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haq, ya, la yadurruhum man khadhalahum, tidak akan merugikan orang-orang yang mengganggu mereka. Kenapa? Dhahirina al-haq, akan selalu ada orang-orang di umat Nabi yang tegak di atas kebenaran, yang mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Ya, oleh karena itu sekali lagi monggo kita mencoba sampaikan kebenaran. Sering kita menemukan pepatah, yaitu qulil haqqo wa in kana murran walau kana murran. Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Ya, katakan kebenaran walaupun itu resikonya, ya, harta, diri, keluarga, sudah awal-awalnya saja pahit seperti obat, tapi pasti setelah itu akan menyembuhkan kalau kita yakin. Maka jangan takut celaan orang-orang yang mencela selama kita fi sabilillah, selama kita bi'aunillah, selama kita alal haq, selama kita, ya, di jalan yang benar. Ya, kenapa? Li'annahum sayalqauna man yantaqisuhum wa man yalumuhum, atau wa man yalumuhum. Kenapa? Orang-orang yang sudah mencintai Allah, menyerahkan hatinya kepada Allah, menyerahkan jiwa raganya, hartanya, semuanya karena Allah, maka pasti dia akan ketemu orang-orang yang mengganggunya, mencelanya, ya, orang-orang yang membicarakan dirinya, orang-orang yang menggibai dirinya, orang yang mencoba mengganggu kehormatan dirinya, mengganggu hartanya, pekerjaannya, dan seterusnya. Wa man yatakallamu fihim wa yastakhiffa uqulahum, ya, selalu ada orang yang membicarakannya, ya, mencoba untuk merugikannya dan seterusnya. Walakin la yaltafituna ilaih. Adapun orang yang beriman, orang yang mencintai Allah, la yaltafituna ilaih, enggak noleh sedikit pun kepada mereka. Kenapa? Ya, dia sudah yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, pasti ditolong. Ya, wala ta'khudhuhum fillahi laumata laim, yaitu tidak takut selama di jalan Allah celaan orang-orang yang mencela. Celaan manusia hanya sekali dua kali, ya. Allah yang membolak-balikkan hati. Kalau kita yakin, ya, bisa jadi orang yang dulunya membenci kita akan dibalik oleh Allah, akan mencintai kita. Atau sebaliknya, kelihatannya mencintai kita, namun setelah terbuka atau tersingkap kebenaran, ternyata dia memusuhi kita. Itulah manusia, yaitu kadang mencintai, kadang membenci, sebentar mencintai, sebentar membenci, dan itulah keadaan manusia. Adapun, ya, kita yakin dengan janji Allah, maka, ya, kita tidak takut, ya, tidak tergantung, tidak kukuh dengan apakah dicintai makhluk atau dibenci. Tidak, yang penting, ya, kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Itulah sifat-sifatnya, ya.
Kemudian ditambahkan lagi, ini mohon maaf ini agak ngebut ini. Ya, semoga bisa mengikuti ini. Ya, kemudian ditambahkan lagi di surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, disebutkan di situ dari tafsirnya. Ini bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir. Ya, bahwasanya disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan catatan kaki idda'a qaumun kal yahud wan nasara annahum yuhibbunallah. Yaitu orang Yahudi dan Nasara, ya, mereka mengaku-ngaku mengklaim mencintai Allah. Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Ya, mereka mengatakan kami itu adalah anak-anak Allah dan kami itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Famtahanahumullahu fi hadhil ayah. Maka Allah menguji klaim mereka, pengakuan mereka. Kan mereka mengaku kami ini adalah anak-anak Allah, kami ini adalah yang dicintai oleh Allah. Maka diujilah dengan turun ayat ini, ayyuhar rasul liman yad'una mahabbatallah, yaitu katakanlah wahai rasul, wahai nabi, bagi orang-orang yang mengaku mengklaim mencintai Allah, katakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian mengaku mencintai Allah, maka fattabi'uni, ya, cirinya adalah ittabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasul, yaitu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka buahnya, faedahnya adalah yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, maka para ulama menyebut ayat ini sebagai ayatul imtihan, ayat ujian. Ujian bagi siapa? Yang ngaku-ngaku mencintai Allah. Tandanya apa? Ittiba'un nabi, ittiba'ur rasul, ittiba'us sunnah. Maka bisa kita lihat betapa banyak orang yang mengklaim mencintai Allah, ma'rifatullah, mengaku dan lain sebagainya, tapi ibadahnya enggak sesuai sunnah. Tata cara ibadahnya jauh menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Jalan hidupnya, thariqah hidupnya, bagaimana dia mengambil yang halal, bagaimana dia meninggalkan yang haram, bagaimana dia bermuamalah, bagaimana dia akhlaknya, ternyata jauh dari sunnah Nabi SAW. Maka ini hanya sekedar klaim, ya, sekedar pengakuan. Maka ayat ini adalah ayat ujian bagi orang yang mengaku mencintai Allah. Buktinya adalah apakah kalian mengikuti sunnah Nabi kalian atau tidak. Nah, itu ya. Faqad imtahanallahu faqad ya fahum yad'una annahum yuhibbunallah walakinnahum la yattabi'una Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka mengaku mencintai Allah, tapi mereka enggak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga berlaku bagi umat muslim, bagi umat Islam. Siapapun di antara mereka yang mengklaim mengaku cinta Allah, buktikan. Mana buktinya? Ikutilah sunnah Rasulullah SAW dalam setiap kehidupan, setiap, ya, perbuatan, amal soleh, baik itu akidah, ya, baik itu muamalah, baik itu ibadah, baik itu lisan, hati, semua perbuatan, ya, ikutilah sunnah Nabi SAW. Ya. Kemudian orang Yahudi tadi wala yu'minuna bihi fakana qauluhum batila. Orang-orang Yahudi dan Nasara mengklaim mencintai Allah padahal mereka tidak mengikuti Nabi, maka ucapan mereka adalah ucapan yang batil. Wa hadza yantabiqu ala kulli man yadda'i mahabbatallahi wa huwa yukhalifu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi katsirin min awamirihi wa nawahi. Dan ini juga berlaku bagi siapapun yang mengaku-ngaku mencintai Allah namun menyelisihi, ya, Rasulullah di banyak perintahnya dan larangannya. Perintah-perintah malah diterjang, ya, perintah-perintah ditinggalkan, larang-larangan malah, ya, dilakukan. Naudzubillah. Bahkan dikatakan di sini wa yataqarrabu ila Allah bil bid'ah wal muhdatsat. Bahkan mendekatkan diri kepada Allah ibadah, tapi ibadahnya tata caranya adalah tata cara yang dibuat-buat, tata cara yang bid'ah, tata cara yang, ya, perkara-perkara yang dibuat-buat dalam agama. Maka ini bukan tanda, ya, mencintai Allah. Kenapa? Tanda mencintai Allah adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah, ihya'us sunnah, bukan malah, ya, sebaliknya, ya, menyebarkan bid'ah, hal-hal yang dibuat dan lain sebagainya. Ini, ya, sekali lagi ini sudah menjadi sumber atau pondasi utama. Sering kita ulang-ulang mengenai makna syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu semakna dengan ayat ini.
Syahadat la ilaha illallah itu ikhlas, ya, takut, harap, cinta kepada Allah, tunduk, ya. Dan syahadat Rasul adalah ittiba'u sunnati, yaitu jangan sampai kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan ibadah yang memang Rasulullah contohkan, kecuali dengan ibadah yang memang Rasulullah perintahkan, ya. Karena sering, ya, dalam pembahasan ini siapa yang sebagaimana ucapan Imam Malik yang maknanya yaitu siapa yang yaitu mengatakan bahwasanya ada bid'ah hasanah, ya, maka secara tidak langsung mengklaim bahwasanya atau menuduh Rasulullah telah mengkhianati risalah. Berarti menuduh Rasulullah nggak jujur, Rasulullah nggak amanah. Kenapa? Ada yang disembunyikan. Dan baru ketahuan di zaman sekarang ada ibadah yang belum dicontohkan oleh Nabi dan baru ditemukan kemudian diamalkan. Ini dusta, ya. Padahal Nabi semuanya sudah disampaikan. Ya, Nabi telah menyampaikan, dibuktikan dengan ayat di surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya. Jadi ini adalah dalil bahwasanya orang-orang yang mengklaim mencintai Allah namun tidak mengikuti sunnah nabinya itu adalah klaim yang batil, kadzib, dia dusta. Ya. Kemudian ditambahkan lagi di catatan berikutnya dari Syekh Shalal Fauzan, ini yang penting juga, berdasarkan ayat ini maka tanda-tanda orang yang mencintai Allah adalah selalu mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Ya, sesuatu yang bertolak belakang, mengklaim mengaku-ngaku mencintai Allah namun berbuat syirik. Ya, mengaku mencintai Allah tapi menduakan Allah. Namanya mencintai ya satu-satunya. Ya, only one, ya. Bahasa Inggris ini, ya, atau ya wahdah, ya, uhibbullaha wahdah, atau seperti yang di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyakanya didahulukan itu mengandung takhsis wal hasr, mengandung pengkhususan dan pembatasan. Berarti khusus Allah saja yang kita ibadahi, hanya Allah saja yang kita ibadahi, dan dibatasi nggak boleh keluar selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna tauhid, makna ikhlas lillahi ta'ala. Maka orang yang mengaku mencintai Allah pasti dia ibadahnya ikhlas, jauh dari riya, jauh dari syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Kenapa? Disebutkan di surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah itu seperti mencintai Allah. Yani mengkhianati cinta, ya, mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka membuat tandingan-tandingan selain Allah. Adapun orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, amat sangat cintanya kepada Allah. Ya, berarti bukti cinta itu adalah tauhid, ya, kemudian ikhlas lillahi taala, ya, tidak mencari ridha manusia. Semuanya kita latih mulai dari sholat, ya, ibadah-ibadah yang lain semuanya adalah ya demi mencari ridha Allah, demi mencari senangnya Allah Subhanahu wa taala, demi mencari ya wajah Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Ya, semoga dimudahkan Allah, amin. Ya, falau kanu yuhibbuna Allah haqqa la afraduhu bil ibadah wa la habbu ma'hu ghairahu mahabbata ibadah. Ya, kalau seandainya mencintai Allah dengan sebenar-benarnya pasti mereka mentauhidkan Allah, memurnikan ibadahnya kepada Allah, ya, dan tidak mencintai selain Allah bersama Allah. Ya, tidak boleh menduakan, tidak boleh menyekutukan. Itulah makna syirik, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Ya, kemudian tanda berikutnya adalah ayat tabi'ar Rasul, ya, mencintai Rasulullah SAW. Tanda orang yang mencintai Allah dan mencintai Nabi, dalilnya jelas, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, bahkan sudah kita bahas, cinta kepada Rasul harus melebihi cinta kepada dirinya sendiri. Ini yang harus kita latih, ya, agar kita merasakan lezatnya iman. Sudah kita bahas hadisnya, ada 3 perkara yang jika 3 perkara itu ada pada diri seorang, maka dia akan merasakan manisnya iman, lezatnya ibadah, nikmatnya menuntut ilmu, nikmatnya baca Quran, nikmatnya zikir, nikmatnya sedekah, dan seterusnya. Kenapa? Allah dan Rasulnya sudah segala-galanya. Ya, tambah lagi tadi, la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan manusia, nggak peduli omongan manusia. Bahasa kita nih, bahasanya itu isblas, ya, atau mbuh sakarepmu, gitu. Yang penting Allah dan Rasul. Nah, ini, ya,
Ini bahasanya campur-campur ya. Ya, kemudian dikatakan tadi li'annahu Rasulullah ilal basyariyah wan nasu amatan atau wan nasi amatan. Faman yadda'i annahu yuhibbullah wa yakfuru bi Muhammad fa huwa kadzdzab fi da'wa mahabbatihi lillahi ta'ala. Jadi Rasul adalah manusia yang diutus, manusia paling utama, paling mulia, manusia paling dicintai Allah Ta'ala, Khalilullah. Diutus ya, maka siapa yang mengklaim mencintai Allah namun membenci Nabi, tidak menyukai Nabi, tidak menyukai sunnah Nabi, ya malah menenggelamkan sunnah Nabi, maka itu adalah klaim yang kadzdzab, yang dusta. Waliyadzubillah. Kemudian ciri berikutnya adalah an yuqaddima ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu ala ma tuhibbuhu nafsu. Ini sudah sering kita bahas. Jadi tanda mencintai Allah adalah mendahulukan cinta Allah dan Rasulnya daripada mendahulukan apa yang dicintai oleh jiwanya, oleh hawa nafsunya. Ini disebutkan dalilnya surat At-Taubah, mohon diingat-ingat At-Taubah ayat 24. Ini yang tadi kita sebutkan, sering kita mencintai bapak kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita, istri kita, kerabat kita, harta-harta kita, perdagangan yang kita takutkan kerugiannya, harta-harta yang ingin kita tambah, atau rumah-rumah kita yang kita rawat, ya kita bangun, ya semuanya itu kadang lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Maka ayat ini mengancam, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilillah fatarabbasu ya hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang artinya, katakanlah jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kerabat-kerabat kalian, ini kena semuanya. Wa amwalun iqtaraftumuha, yaitu harta-harta kalian yang kalian usahakan, pekerjaan-pekerjaan kalian. Ini bahasa Jawanya yang kalian buatkan itu ya. Ngebutno pekerjaan dan seterusnya, penggawean dan seterusnya. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan juga perdagangan-perdagangan yang kita takut ruginya. Ini kalau ditinggal nggak ada yang jaga, sepi nanti, orang pergi ini, langganan kabur dan sebagainya. Nanti kalau nggak dikerjakan bos marah dan seterusnya, pelanggan nanti kabur, ya atau nanti diganti orang dan seterusnya. Wa masakinu tardawnaha, dan juga rumah-rumah yang kalian bangun, ya kalian bangun, kalian cat, kalian rawat, pokoknya disapu bersih, mencintai rumah-rumah tempat tinggal. Ya ahabba ilaikum, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan lebih kalian cintai daripada jihad di jalannya, maka tunggulah. Ya fatarabbasu maknanya ay intaziru al-uqubah, maka tunggulah hukuman Allah datang kepada kalian, menimpa kalian, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya ini sekali lagi muhasabah buat kita semuanya. Ya kadang semua perkara-perkara tadi, keluarga, ya anak, istri, suami, semuanya, pekerjaan, rumah itu kadang lebih kita potkan, lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada jihad fisabilillah. Maka tunggu sajalah, ya intadiru al-uqubata minallah, tunggu sajalah, nanti akan ada ya hukuman, musibah, bencana yang akan mencabut nikmat-nikmat tadi, ya na'udzubillah. Ya maka tugas kita adalah jadi caranya seperti yang tadi kita sampaikan, jika ada dua perkara, satunya itu keuntungannya untuk diri kita, ya untuk harta kita, rumah kita, keluarga kita. Satunya ini panggilan atau perkara yang Allah mencintainya, yang mendatangkan ridhonya, mendatangkan pahala, mendatangkan ya faedah-faedah yang besar dari darul akhirah, mendatangkan hal-hal yang menyenangkan kita di darul akhirah, yaitu negeri akhirat. Maka disinilah ujiannya, mana yang kita dahulukan, ya Allah dan Rasulnya, panggilan Allah dan Rasulnya, ya azan, ya sholat, ya zikir, ya menuntut ilmu, ya ngaji, baca Quran, ya sedekah, ya daripada tadi untuk urusan jiwa, untuk urusan diri, untuk urusan harta, rumah dan seterusnya. Itulah yang harus kita latih. Ada dua perkara selalu diuji, Allah dan Rasulnya, ya atau diri kita. Nah, maka mana tanda orang yang mencintai Allah adalah mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada ya semuanya tadi dari keuntungan ya dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Kemudian kita tambahkan lagi, semoga cukup. Di antara tanda-tanda kalau tadi orang-orang yang mencintai Allah,
Sekarang kita tambahkan dengan orang-orang yang Allah mencintainya. Nah, ini banyak ya, di antaranya yang pertama yaitu kalau Allah sudah mencintainya, tandanya adalah yaitu Allah memberikan hidayah kepadanya untuk selalu ya beriman dan menjaga agamanya. Ya, ini hadisnya pernah kita sampaikan, yaitu tanda Allah mencintai seorang hamba bukan diberikan harta, bukan diluaskan hartanya, rezekinya. Ya, karena harta dunia itu bukan tanda Allah mencintainya. Seperti dalam hadis Nabi SAW, yaitu innallaha ta'ala yu'til mal atau yu'tid dunya man ahabba wa man la yuhib. Allah itu memberi dunia kepada siapapun yang Allah cintai dan Allah tidak cintainya. Siapapun yang Allah cintai dan Allah tidak mencintainya, mau sholat gak sholat, mau iman gak iman, ya mau kafir mau musyrik, urusan dunia Allah beri. Tapi wala yu'til iman illa man ahabba. Tapi Allah gak memberi iman kecuali orang yang Allah cintai saja. Maka tanda kalau kita dicintai oleh Allah adalah iman dalam hati kita itu subur, selalu berkembang, selalu bertambah. Hati kita itu lebih tenang dengan iman, dengan ilmu, dengan amal soleh. Ya, bukan kupu dengan dunia, dengan harta, dengan pekerjaan. Ya, na'udzubillah. Oleh karena itu, Allah hanya memberi kepada orang yang Allah cintai berupa iman saja. Adapun dunia, mau sholat gak sholat Allah beri. Dan ini bisa kita lihat. Ya, orang-orang kufar, orang yang gak sholat itu kadang hartanya miliaran. Ya, menjadi miliarder. Ya. Tapi iman gak ada. Berarti bukan tanda Allah mencintainya. Jadi yang pertama ya, jadi tanda Allah mencintai seorang hamba adalah disuburkan iman dalam hatinya, ya dia selalu lebih mementingkan iman daripada harta. Ya, kemudian tanda yang kedua, orang-orang yang Allah cintai adalah Allah selamatkan dia dari fitnah dunia dan syahwatnya. Ya, bisa jadi seseorang ya dalam suatu kondisi mendapatkan posisi misalnya pekerjaan, tapi pekerjaan ini rawan apa? Rawan perkara haram, rawan syubhat, rawan zalim, rawan ini dan sebagainya. Akhirnya Allah selamatkan dia. Tiba-tiba mungkin mundur ya. Tiba-tiba mungkin Allah selamatkan ya. Tiba-tiba Allah pindah tempat tinggalnya sehingga dia selamat di lingkungan itu. Maka itulah Allah tanda mencintainya. Disebutkan dalam hadis, innallaha azza wa jalla yahmi 'abdahul mu'min minad dunya wa huwa yuhibbu. Nah, lihat di sini ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjaga hambanya, seorang hamba yang beriman dari dunia padahal hamba itu mencintainya. Nah, ini ya, ini bisa kita coba ya. Kalau kadang kita mencintai sesuatu, entah itu harta, pekerjaan, apapun itu, kemudian kalau Allah nggak ngasih ke kita sesuai yang kita cintai, berarti apa ini ya? Tanda Allah mencintai kita. Ya, Allah nggak suka itu ada pada diri kita. Kenapa? Itu nanti akan melalaikan kita. Kita nanti akan tenggelam dalam dunia, dalam syahwatnya, akhirnya melupakan Allah Ta'ala. Tanda Allah mencintai kita adalah Allah selamatkan dari cinta-cinta dunia dan syahwat tadi. Gambarannya apa? Seperti kama yuhibbuhu kama tahmuna atau kama tahmuna maridakum at-ta'am wasyarab takhafuna alaih. Ibaratnya adalah seperti kalau kita ngerawat orang sakit. Ya, orang sakit ini nggak boleh makan yang macam-macam ya. Jangan kolesterol kalau makan bakso ya misalnya. Ya nggak boleh ya. Ya kenapa? Tanda cinta kepada sampean itu jangan makan ini. Ini sudah nggak boleh. Ada juga Allah Subhanahu wa taala. Jangan diambil itu. Ya, itu dunia, itu syahwat. Walaupun jabatannya tinggi, ya Allah selamatkan. Allah pindah tempatnya. Ya Allah yaitu pindahkan tempatnya di tempat-tempat yang lain. Ya, padahal kita mencintainya ini. Jadi poinnya adalah jika Allah ya tidak memberikan sesuatu yang kita cintai dari dunia, udah yakinlah Allah berarti sedang menyelamatkan kita. Ibaratnya seperti orang sakit, gak boleh makan yang aneh-aneh. Tujuannya apa? Ya biar sembuh. Ya wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Kemudian kita tambahkan ya, mohon izin, tanda yang ketiga adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan pada diri kita. Orang yang Allah cinta itu dia lembut. Ya, dia lembut terutamanya itu juga muhasabah buat kita semuanya, yaitu lembut kepada orang-orang terdekat kita. Ini kita mungkin di masjid ya, ketemu teman ngaji mungkin gampang senyum, monggo ya, murah senyum, ya. Pura-pura apa ya, pura-pura kalem. Tapi kalau di rumah, ya naudzubillah, istri anaknya sering
ya sering dibentak, sering dipukul, ya dan sebagainya. Ternyata dia cuman kalem di hadapan orang saja, tapi padahal ya terhadap keluarga sendiri ya yang dia berkumpul tiap hari itu sebenarnya menakutkan. Ya, naudzubillah. Ya, padahal Nabi adalah khairukum ya ana khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Atau kama qala sallallahu. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Maka jangan sampai kadang kita yaitu mencederai atau menghina atau memarahi ya orang terdekat kita di hadapan banyak orang. Ya jangan sampai. Jadi sekali lagi, orang yang Allah cintai adalah punya sifat kelembutan. Ya innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli, dalam hadis riwayat Bukhari, Allah itu mencintai kelembutan dalam setiap perkara. Ya bukan berarti gak bisa marah ya, tapi marahnya itu marah yang tegas ya, marah yang karena Allah, bukan marah karena hawa nafsu atau pengen mukul, pengen bunuh, bukan. Ya kemudian kita tambahkan tanda Allah mencintai hambanya adalah Allah mengujinya. Ya ujian ini bisa berupa harta, kekurangan, ya sakit, kehilangan seseorang, ya kehilangan pekerjaan, dikurangi kesempatan dan seterusnya. Ya itulah tanda Allah mencintainya. Sebagai dalam hadis, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ya jika Allah mencintai sebuah kaum maka Allah akan mengujinya. Maka ujian itu adalah tanda cinta. Kadang tadi harta berkurang, ya kelaparan, sedikit kelaparan, sehat berkurang, orang yang kita cintai yaitu meninggalkan kita, pekerjaan berkurang dan sebagainya, sudah tanda Allah mencintai kita. Jadi kita selesaikan ini sedikit. Kemudian juga tanda Allah mencintai kita adalah disegerakan azab di dunia. Ya, bukan berarti juga ya Allah azab saya di dunia, enggak. Ya, tapi dalam hadis ada orang yang pernah berdoa di hadapan Rasulullah seperti itu. Ya Allah, jika engkau mengendaki engkau mengazabku di akhirat, segerakanlah saja di dunia. Maka Nabi menjawab apa ya? Fa innaka la tastati. Engkau enggak akan mampu. Kita diminta itu selalu meminta Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya, jadi kita diminta untuk selalu mohon al-'afiyah. Tapi jika ada keburukan, bencana, musibah kok disegerakan, ya kita tinggal sabar, ya muhasabah, ya bahkan tingkatan rendah adalah sabar, kemudian naik dari itu bahkan bersyukur. Kenapa? Allah sedang mencintai kita, dihapuskan dosa-dosa kita dengan musibah bencana tadi. Kemudian juga tanda Allah mencintai kita adalah kita dimudahkan untuk membantu orang lain. Sering kita dengar hadisnya, orang yang paling Allah cintai adalah anfa'hum linnas, yang paling bermanfaat untuk manusia. Kalau nggak bisa dengan harta, ya dengan tenaga. Kalau nggak bisa dengan tenaga, dengan ilmunya, nasihatnya, atau dengan wujudnya saja itu sudah menyenangkan orang. Nah berarti ini tanda-tanda Allah mencintainya. Ya dengan muka kita hanya senyum ya, tapi yang penting jangan cuma senyum kepada teman-teman ngaji ya, tapi di rumah merengut aja. Ya bukan ya. Kemudian yang ketujuh berikutnya, tanda Allah mencintainya adalah diberikan akhlak yang baik, mirip dengan yang kelembutan tadi. Ya demikian juga yang penting tanda Allah mencintainya adalah Allah berikan dia husnul khotimah. Ya dalam hadis disebutkan idza habballahu 'abdan asalahu. Jika Allah mencintai seorang hamba maka Allah akan menjadikan dia manis. Apa itu manis? Selalu beramal soleh, terus istiqomah sampai Allah cabut nyawanya. Inilah pentingnya istiqomah. Jadi tanda Allah mencintainya itu adalah dia istiqomah, amalannya, perbuatannya, hatinya, terus begitu. Ya kenapa? Jika Allah mencintai hamba maka dia akan mewafatkannya di atas amal soleh. Itulah cita-cita kita. Allahumma rzuqna husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Ini kurang lebih mohon maaf. Mungkin jika ada yang ditanyakan silakan. Ya, moga ya nanti silakan bagi yang sudah mencatat, itulah yang harus kita pelajari, karena perkara yang terpenting adalah bukan mengklaim cinta, tapi sudahkah Allah mencintai kita. Ya tanda-tanda tadi silakan di murojaah kita sama-sama, dan kita berusaha ya sebagaimana doa yang pernah kita sebutkan, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbika. Ya Allah, kami meminta kecintaan kepadamu dan meminta kecintaan orang-orang yang mencintaimu,
dan kami mohon kecintaan kepada setiap perkara yang mendekatkan diri kami kepada kecintaan kepada-Mu. Ya Allah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد